Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur ternak semuanya, seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia bahkan ya, karena di YouTube ini bisa ditonton oleh semua orang di seluruh pelosok dunia. Jadi pagi ini kami akan membuat video review dari entok jumbo. Jadi kita akan mereview dari pertama kali bertelur kedua sampai bertelur ketiga, karena entok-entok yang ada di depan kita ini adalah entok muda ya sedulur atau teman-teman semuanya. Entok muda yang lahir pada tanggal 11 Juni 2022 dan kita besarkan sampai sekarang berumur 5 bulan lebih. Jadi 5 bulan lebih seminggu lebih. Tapi entok ini sudah bertelur pada umur 5 bulan teman-teman, sehingga ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali buat kita untuk mendokumentasikan siklus kehidupan dari entok ini ya, karena memang entok ini sedang booming, yang sedang dibudidayakan oleh di seluruh tempat di Indonesia ya, entok jumbo ini, karena memang cukup unik ya entok ini. Ibarat ayam itu ayam broiler gitu ya. Jadi walaupun umurnya muda tapi secara postur dan bobotnya, pertumbuhannya sangat cepat teman-teman dibandingkan dengan jenis entok-entok lainnya. Seperti itu ya. Nah, dengan percepatan bobot maupun posturnya itu membuat proses penjualan tuh akan semakin cepat, sehingga mengurangi kos biaya operasional ketika di budidaya ya teman-teman. Karena di dalam budidaya itu harus ada item-item seperti penyusutan kandang gitu ya, penyewaan lahan. Jadi penyewaan lahan itu juga harus kita hitung teman-teman, walaupun ini adalah lahan kita sendiri ya, lahan kita sendiri, tempat kita bangun sendiri, tapi harus dihitung penyusutan, karena ibaratlah walaupun itu punya kita sendiri tapi diibaratkan itu kita sewa gitu ya. Kalau dari segi bisnis seperti itu ya, item-item itu harus lengkap seperti itu. Walaupun kita lahan punya sendiri, tempat kita bangun sendiri, tapi harus dihitung penyusutannya setiap bulannya gitu. Selain dari tempat juga ada item ini ya, operasional pekerja ya. Jadi kita sebagai peternak harus kita hitung waktu yang kita butuhkan untuk mengelola peternakan ini teman-teman. Seperti kita ibaratnya kerja, ibaratkanlah per jam gitu ya, bekerja per jam. Kita hitung dari acuannya adalah dari UMR di lingkungan kita. Misalkan di gerobokan ini UMR-nya adalah 1.890.000 sekian gitu ya setiap bulannya, maka per jamnya itu menghabiskan ataupun membutuhkan biaya sekitar Rp8.000 teman-teman. Per jamnya itu kita sebagai peternak dibayar Rp8.000 misalnya, sesuai UMR di sini ya. Jadi dengan adanya ternak ini, berapa jam kita dihabiskan untuk merawatnya gitu ya. Mungkin item-item perawatannya misalkan
membersihkan kandang gitu ya, terus kemudian memberi makan, perawatan ketika entok-entok ini ada yang sakit gitu ya, itu dari operasional atau bisa dikatakan gaji pekerja gitu ya. Walaupun kita sendiri yang bekerja, tapi harus ada item itu teman-teman di dalam bisnis ya. Terus selain item pekerja, itu ada item lagi kayak misalkan biaya pakan operasional ya, maksudnya biaya pakan, obat-obatan dan lain sebagainya. Nanti akan kita urai teman-teman, akan kita urai hasil pencatatan kita dari semua itu di pembahasan khusus ya. Karena ini pagi ini kita sharing-sharing untuk mereview telurnya, sehingga dari hasil penetasan itu cukup mengcover nggak dari seluruh biaya itu gitu teman-teman. Jadi analisa bisnisnya gitu ya. Walaupun ini skala kecil, tapi kalau kita hitung secara rinci itu sama saja kita sedang training teman-teman, sedang belajar mengelola peternakan skala besar ya, dengan item yang lengkap sehingga bisa diperhitungkan dengan mendekati real gitu ya. Nah itu sekilas tentang agrobisnis di kampung ataupun dimanapun. Sekarang kita mau lihat nih telur yang dihasilkan oleh entok ini di hari ke-4 ini berarti. Oke. Nah ini telurnya teman-teman, telur entok jumbo seperti ini telurnya. Ini ada batu-batunya, kita buang dulu. Nah seperti ini telurnya. Jadi hari pertama dia bertelur ini, terus kemudian hari pertama bertelur, hari kedua jeda tidak ada bertelur, hari ketiga tidak ada bertelur, hari keempat dia baru bertelur kedua teman-teman, baru bertelur kedua hari keempat. Oke ya. Kemudian hari kelima tidak ada telur, hari keenam baru ada telur ini. Jadi untuk yang pertama, untuk perdana ternyata memang butuh cukup waktu ya. Untuk pertama bertelur butuh cukup waktu, dari telur pertama ke telur kedua itu jeda 2 hari, tidak bertelur 2 hari. Mungkin masih proses pembentukan telur ini ya. Terus kemudian dari telur kedua ke ketiga itu jeda 1 hari teman-teman, lebih cepat lagi ya jedanya. Mungkin nanti telur yang keempat bisa tidak ada jeda gitu ya. Jadi misalkan hari ini bertelur, besok bertelur, kedepannya bertelur lagi, seperti itu ya, per hari ya. Ternyata siklusnya seperti itu. Menurut pengalaman teman-teman lainnya seperti apa? Monggo jika ada masukan teman-teman. Tapi pengalaman kami di sini seperti ini ya untuk yang perdana ini, sehingga nanti bisa diperhitungkan skala menjadi item untuk evaluasi kita, bahwa untuk awal itu memang siklusnya seperti ini gitu ya. Mungkin ini juga terjadi di tempat lain juga, saya juga kurang paham ya, tapi di sini seperti itu. Nanti kita mau lihat indukan betina yang kedua nanti apakah seperti ini juga. Jadi ini merupakan suatu keilmuan juga ya teman-teman, dari hasil trial kita menjadi sebuah pengalaman ataupun keilmuan seperti itu. Jadi hari pertama bertelur jeda 2 hari, hari keempat bertelur kedua jeda sehari, hari keenam bertelur ketiga. Jadi butuh waktu 6 hari untuk menghasilkan telur ini untuk perdana gitu, indukan muda. Dan nanti misalkan ini kan perdana bertelur teman-teman,
Nanti periode bertelur kedua akan kita catat lagi waktunya, akan kita catat lagi pertama kali bertelur dan seterusnya seperti ini, sehingga ini menjadi suatu dokumentasi yang sangat penting ya teman-teman. Menjadi dokumentasi yang sangat penting bagi peternakan kita, karena waktu ini sangat mempengaruhi item biaya teman-teman, sehingga nanti akan mempengaruhi biaya operasional dari segi pakannya, dari segi waktu biaya kita mengelolanya, penyusutan kandangnya, dan lain-lain. Efeknya panjang sekali. Jadi apabila nanti secara bisnis itu menguntungkan, nah nanti akan kita analisa tuh satu persatu ya, jadi semua item biaya itu. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun kita mengelola hal-hal sekecil apapun, tapi kalau di manajemen, di manajerial ataupun di manage dengan rinci, itu sangat memungkinkan untuk kita mengelola skala yang lebih besar teman-teman. Seperti itu ya. Ini kita hanya sharing-sharing supaya walaupun kita mengelola hal-hal sederhana di sekitar kita, tapi kita telah menerapkan standar operasional prosedur ya. Jadi setiap usaha yang kita lakukan, kalau bisa dicatat teman-teman, dicatat prosedurnya menjadi sebuah SOP ya, standar operasional prosedur. Biasanya di perusahaan kami juga melakukan itu ya, dan nanti kebiasaan di perusahaan juga akan kita terapkan di peternakan kita skala kecil, mulai dari pencatatannya, analisa usahanya, itu akan kita bedah sesuai dengan kebiasaan kita di perusahaan teman-teman. Jadi apapun itu harus kita catat, harus kita dokumentasikan supaya bisa menjadi bahan evaluasi kita ke depan teman-teman. Dari setiap penanganan penyakit, kemudian pemberian pakannya, berapa bobotnya, habis berapa. Jadi satu periode dia, satu indukan menghabiskan biaya berapa, itu kita harus catat semua teman-teman, untuk dievaluasi nanti cash flow-nya, apakah peternakan kita ini menguntungkan atau merugikan gitu ya. Kalau merugikan ya kita evaluasi lagi, kita ubah lagi metodenya, seperti itu ya. Jadi kalau semuanya tercatat itu akan banyak sekali efeknya ke depannya teman-teman. Dari histori indukan ini nanti akan kelihatan juga produktivitasnya seperti apa gitu ya. Jika kurang produktif harus kita upgrade dengan indukan yang lain, seperti itu ya, supaya peternakan masyarakat itu menguntungkan, ada hasilnya lebih setelah dikurangi biaya operasional dan biaya tetap ya. Nanti suatu waktu akan kita bedah teman-teman, analisa usahanya dari peternakan seperti ini ya. Oke, mungkin itu dulu update hari ini. Jadi nanti akan kita update lagi teman-teman, sambil kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya, kita sharing-sharing, sehingga teman-teman yang menonton nanti punya sedikit bayangan, ataupun para pemula punya sedikit bayangan ketika memulai sebuah usaha, poin-poinnya seperti ini, seperti itu ya. Misalnya gitu ya, usaha apapun itu, tidak hanya entok, karena saya pribadi memang sedang riset teman-teman, sedang meriset integrated farming, seperti itu, integrated farming system.
Jadi zero waste integrated farming system. Kalau yang biasa kita pelajari di dunia teknik adalah siklus energi, teman-teman. Hukum kekekalan energi. Nanti akan kita bahas juga ya di lain waktu. Oke, seperti itu dulu sahabat dan teman-teman semuanya, para sedulur semuanya se-Indonesia, para peternak, para masyarakat umum semuanya, lebih baik kita memanfaatkan segala sesuatu di sekitar kita optimalkan untuk kemanfaatan bagi kita dan keluarga dan masyarakat semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.